mau kemana nak, gitu kan. Si anak pasti menjawab, saya mau ke sekolah. Oke. Kan gitu ya. Ada apa nak ke sekolah? Ya saya mau apa? Belajar. Jadi saya mau belajar. Gitu. Nah kalau kita tanya, yang belajar siapa? Yang belajar siapa coba? Pikirannya. Yang belajar siapa? Dirinya kah atau pikirannya kah? Seharusnya jawaban yang tepat adalah mau kemana nak? Tapi jelas anak-anak tidak akan mampu menjawab semacam ini. Mau kemana nak? Harusnya dia akan menjawab, saya mau menyekolahkan pikiran saya. Tapi kan dia enggak, saya mau sekolah. Berarti dia menjadi pikiran. Ya, ini yang disebut saya sebut sebagai mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Dan itu bukan kesalahan anak. Setiap orang diperlakukan dan memperlakukan seperti itu. Dan itu sudah menjadi budaya tanpa disadari. Sehingga setiap orang itu tumbuh bukan sebagai diri yang sebenarnya, tumbuh sebagai diri yang dia pahami, diri yang dia sangka. Nah, diri yang dia pahami dan diri yang dia sangka ini tumbuh berkembang menjadi penghalang. Itu diri inilah yang membuat kita menderita. Karena diri ini produk dari pikiran. Nah, seperti yang sampean bilang tadi, yang disebut kebahagiaan dan kesulitan, penderitaan, semuanya memang produk pikiran. Tapi kita tidak perlu menyalahkan pikiran. Karena sudah menjadi watak pikiran, di dalam memahami keadaan, pikiran selalu membutuhkan perbandingan. Pikiran tidak mampu memahami kebenaran tanpa ketidakbenaran. Pikiran tidak mampu memahami terang tanpa adanya gelap. Nah, jadi munculnya terang dan gelap, penderitaan dan kebahagiaan, ini yang sebut sebagai kebahagiaan dualitas atau cahaya dualitas. Cahaya dualitas dengan cahaya non dualitas itu beda. Ya. Karena cahaya kebahagiaan dualitas adalah kebahagiaan yang selalu berbanding. Ya. Itu yang membuat kita menderita. Sehingga seolah-olah hidup ini ada bahagia, ada susah. Ada baik, ada buruk. Itu yang melahirkan adalah pikiran kita sendiri. Munculnya kebahagiaan dan keburukan itu dikarenakan adanya perbandingan dan kepentingan. Otomatis caranya kita untuk melepaskan diri dari kebahagiaan yang sementara, ya kebahagiaan dualitas itu sementara. Dia selalu berganti. Bahagia, susah, bahagia, susah. Nah, kebahagiaan yang sementara ini kan membuat kita menderita. Kita dapat bahagia, tapi sudah takut kehilangan kebahagiaan. Kita bahagia, tapi pada saat yang sama kita ketakutan untuk hilangnya kebahagiaan yang sedang kita nikmati. Jadi kebahagiaan dan ketakutan hidup bersama. Dan itulah pikiran. Jadi cara kita untuk bisa menghindar dari hal-hal yang bersifat dualitas ini, ya harusnya kita jangan terlalu dekat bergaul dengan pikiran kita. Belajarlah menjauh dari aktivitas pikiran. Pakailah pikiran pada saat kita butuhkan. Kebutuhan pikiran hanya untuk menganalisa sesuatu. Hanya untuk menganalisa sesuatu. Dan itu pun juga untuk kepentingan pikiran itu sendiri. Bukan untuk kepentingan kita. Jadi apa yang dilakukan oleh pikiran memang untuk kepentingan pikiran itu sendiri. Adalah kesalahan buat kita kalau kita menikmati apa yang dihasilkan oleh pikiran. Itu kesalahan kita. Jadi biarkan pikiran bekerja untuk kepentingannya sendiri. Dan kita nggak perlu ikut menikmati apa yang dihasilkan oleh kerja pikiran kita. Gitu. Contoh kasusnya. Contoh kasus untuk bisa meninggalkan itu.
Caranya dengan cara melakukan meditasi paling tidak. Nggak misalnya seperti apa gitu. Ada contoh kasusnya nggak? Heeh. Yang tidak menggunakan pikiran tapi menggunakan kesadaran atau apalah supaya bisa keluar dari Ya. Ya dualitas contohnya ketika sampean sekarang sedang berbicara dengan Hyang, sampean betul-betul fokus pada apa yang sedang Hyang bicarakan. Ya. Menyadari. Iya, sampean hadir dalam kesekarangan. Pada saat sampean hadir, pikiran sampean sama sekali diam. Dia ikut mendengarkan. Ya. Tapi manakala sampean pikirannya mungkin berpikir tentang rumah sampean, padahal sampean ada di sini, apapun yang katakan tidak akan sampean dengar. Ya. Tidak akan dengar. Tapi kalau sampean mampu mendengar, mampu berdialog dengan baik, tandanya pikiran itu diam. Pikiran hanya sebagai saksi. Dia tidak ikut campur dalam apa yang kita lakukan. Oleh karena itu biasakan untuk mengajak pikiran ke dalam kekinian. Ajak pikiran atau giring pikiran untuk masuk pada kenyataan. Dan kenyataan itu hanya di sini dan sekarang. Bagus. Ya. Oke. Ya. Barangkali ada pertanyaan lagi?